Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Selasa, tanggal 25 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Bella masih terus melanjutkan aksinya sebagai drama queen. Setelah meeting dengan Pak Bastian selesai, ia mengajak Aksa dan Amira untuk berbicara bertiga di meja yang lebih sepi. Dengan wajah penuh kepura-puraan, Bella menggandeng lengan Amira, seolah ingin menunjukkan kepeduliannya. Namun, tujuannya jelas. Ia ingin Aksa dan Amira merasa iba padanya. Dengan suara bergetar, Bella mengatakan bahwa dirinya takut anak yang dikandungnya akan terlahir tanpa ayah, karena ayahnya lebih memilih wanita lain atau Amira. Ucapannya yang penuh kepalsuan itu berhasil menusuk hati Aksa dan Amira, membuat keduanya terdiam dalam rasa bersalah. Aksa merasa hatinya seperti terhimpit batu besar. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, merasa telah gagal sebagai suami. Ia sadar bahwa perasaannya kini condong pada Amira, bukan lagi pada Bella. Dan hal itu membuatnya merasa kejam. Dalam pikirannya ia terus bertanya-tanya, apakah yang ia lakukan ini memang keputusan yang tepat? Atau hanya akan membawa luka bagi semua orang? Sementara itu, Amira juga tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia merasa bersalah karena secara tidak langsung telah menjadi penyebab penderitaan Bella. Ia mulai bertanya-tanya, apakah perhatian yang Aksa berikan padanya selama ini memang pantas diterima, atau justru hanya akan menambah luka bagi Bella dan bayi yang dikandungnya. Namun mereka harus tetap menjalankan pekerjaan. Aksa dan Amira segera pergi untuk bertemu dengan Pak Bram. Mereka telah menyiapkan sebuah acara kecil di mana Adam akan menyanyikan lagu dari mendiang Yance Mahadipa, penyanyi idola Pak Bram. Harapan mereka sederhana, agar Pak Bram terkesan dan mau kembali bekerja sama dengan perusahaan Rahardian. Namun tanpa mereka ketahui, di balik semua upaya itu, Pak Lian telah menyiapkan rencana licik. Diam-diam ia memerintahkan anak buahnya untuk menyabotase mobil Aksa dan Amira, dengan tujuan menghalangi mereka mencapai pertemuan tersebut. Keberuntungan berpihak pada Aksa dan Amira, karena Adam secara tidak sengaja mendengar dan mereka merencana jahat itu. Dengan bukti di tangannya, Adam berniat mengancam Pak Lian. Ia menunjukkan ponselnya dan memperingatkan bahwa rekaman tersebut akan segera ia serahkan ke polisi. Pak Lian yang tersudut jelas tak terima. Dan bersama anak buahnya ia berusaha merebut ponsel Adam. Perkelahian pun tak terhindarkan. Adam berusaha mempertahankan bukti yang ia miliki. Sementara anak buah Pak Lian mencoba merebutnya dengan segala cara. Di tempat lain, Bu Yuni datang menemani Pak Lian, membawa Kirana yang masih duduk di kursi rodanya. Dengan penuh harap, ia memohon agar suaminya itu bersedia mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk Kirana. Namun, bukannya menunjukkan simpati, Pak Lian justru mendorong Bu Yuni dengan kasar hingga hampir terjatuh. Beruntung, Amira tiba tepat waktu dan berhasil menahannya. Kejadian itu membuat suasana semakin tegang. Pak Lian terkejut melihat Amira masih hidup. Padahal sebelumnya ia telah menjatuhkannya ke lereng curam. Rasa kaget bercampur kemarahan terpancar dari wajahnya. Bagaimana mungkin Amira masih bisa berdiri di hadapannya?